Tidak juga. Gimana tidak berprestasi coba kan Jen termasuk lulusan dengan nilai terbaik sejurusan. Alhamdulillah. Mana tuh orangnya? Itu pasti ada gitu ya rasa bangga. Apalagi kan kita dari daerah, bukan dari kota gitu kan. Bisa menaklukkan, menaklukkan ibu kota, ibu kota. Padahal ya biasa aja sih sebenarnya. Kalau kita sering menolong orang, maka kita sebenarnya sedang mengantri juga gitu untuk ditolong. Lagu ini lagu Hanya Rindu. Enmes. Nah, coba. Ah, iya. Kira-kira untuk siapa dulu? Untuk ibu, itu kan lagunya khusus untuk ibu. Kok kalian ini pada Peneranya, siapa? Ada sensi sekali. Untuk siapa? Halo Nurjana. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana juga kabarnya? Yang nanya nih. Biasalah, ya gini-gini aja. Iyalah, Jadi iya. bahasa Indonesia pula nih, mantap pula gitu nih. Tidak apa-apa, never mind. Oke, sebelum beranjak ke hal yang lebih serius dan mungkin background latar belakang dan lain-lain, Ya, kita mulai dari nama ya lah ya. Kan boleh. namanya kan Nurjannah nih, teman kita nih. Nah, kalau Nurjannah nih kau anggap sebagai apa? Nurjannah ya, itu sebuah energi yang luar biasa. Karena nama Nurjannah itu sebenarnya ada cerita ya sebelum punya nama itu. Oh, Nah, backstory. jadi ya backstory, flashback zaman waktu masa kecil. Oke. Nah, Apa jadi tuh? waktu baru lahir itu anggota keluarga itu banyak yang apresiasi gitu kan, ngasih nama dan kemudian namaku tuh banyak banget gitu nama. Banyak yang ngasih opsi nama gitu. Ya, benar. Jadi namanya itu dimasukkan ke dalam sebuah tempat. Jadi istilahnya tuh kayak di kocok kayak arisan, gitu. Nah, Oh. kebetulan namaku ini Nurjannah itu dikasih sama kakek dari pihak ibu. Ah, lalu? Nah, jadi nama Nurjannah itu Masya Allahnya keluarnya langsung 3 kali. Jadi pas waktu kocok yang pertama keluar namanya yang pas dibuka itu Nurjannah. Yep. Yang kedua dan juga yang seterusnya ketiga itu sama juga. Kayak kayak udah takdir gitu harus namanya itu gitu. Iya, jadi sebenarnya banyak gitu opsi nama yang lain kayak misalnya ada embel-embel Nurulnya. Oh, ini Tapi itu keluarnya Nurjannah. itu yang ngocok arisannya enggak ngecit kan, enggak semuanya namanya sama. Enggak. Jadi itu banyak pilihan juga sih. Oke, memang udah kayak takdir namanya Ya, harus itu gitu. takdirnya namanya Nurjannah. Nah, tapi ngomong katanya Nurjannah kan namanya, tapi panggilannya Jen. Ya. Ini kok gimana kok bisa jadi dipanggil Jen pula Jen jadinya? ya, Jen itu punya cerita juga. Jadi sebenarnya aku tuh tidak pernah dipanggil Jen sama sekali sebelum ini. Oke. Dipanggil Jen itu dari masa-masa aliyah. Masa aliyah di pesantren dulu. Kan dulu itu suka, kan namaku kan Jana, jadi diplesetin gitu. Diplesetin Jen. Akhirnya punya akun Facebook. Namanya tuh diubah jadi Jen apa gitu kan. Jadi akhirnya teman-teman juga ngikut sampai akhirnya sekarang. Jadi zaman-zaman Facebook ubah-ubah nama semua. Iya, betul. Jadi teman-teman dekat gitu kan akhirnya ngikut mengubah awalnya jadi awalnya Jan, akhirnya jadi Jen. Ternyata pas waktu masuk kuliah salah satu dosen yang juga ngajar bahasa Inggris itu plesetin nama aku juga. Nurjen. Akhirnya sampai keterusan hingga sekarang gitu. Waduh. Iya, karena kan kayak malah jadi barat-baratan kan Jen. Iya, Dari Jen. Padahal aslinya kan Jana. Tapi terima-terima aja gitu dipanggil Jen. Ya terima, tapi Jen itu khusus panggilan untuk orang yang udah kenal akrab, kenal dekat. Jadi kalau misalkan ada orang baru, tiba-tiba manggil Jen itu kayaknya rasanya tuh aneh gitu. Yang mana biasanya pertama kali, orang-orang yang baru pertama kali kenal sama aku itu manggilnya Nur atau Jana. Kayak gitu. Kayak dosen gitu kan, pertama kali tahu, itu pasti manggil nama depan Nur gitu. Tapi kalau berarti kita boleh manggil Jen nih. Iya, kalian boleh sekali karena kalian itu sahabat ya. Jing.
Kesibukan sekarang ya karena udah selesai kuliah alhamdulillah. Jadi masih melanjutkan S2. Belum minat mau S2 itu belum minat. Ada sih ditawarin. Belum sih, belum ada. Ya kepikiran tuh udah ada, cuman belum nanti. Jadi apa nih? Masih Tebar benih. Apa maksudnya tebar-benih? tebar pesona maksud Anda? Iya itu maksudnya ya. Tebar-benih, Cok. Sampai sekarang sih masih senang jadi freelancer sih. Freelancer. Putar freelancer seputar apa? Ya siaran paruh waktu, siaran terus juga ngajar. Karena kan kalau tidak terikat tempat itu kan masih enak cuti. Aku itu sukanya liburan. Jadi kalau misalkan freelance itu masih bisa untuk ambil cuti liburan gitu. Oh begitu. Gitu. Nggak tahu sih nanti. Tapi kalau untuk sekarang sih masih pengennya sih bebas gitu. Nggak tahu nanti. Asik karena ya? Asik gitu. Dan bekerja di freelancer juga. Bisa hafal Jalan Pontianak nih. Jadi klik-klik. Karena kesana kemari. Akhirnya aku seperti belut. Oh enggak ya. Tetap manusia. Jadi gojek. Udah hafal jalan ya, betul juga. Alhamdulillah. Meskipun bukan asli dari Pontianak. Aslinya dari daerah gitu kan, tapi alhamdulillah bisa hafal Jalan Pontianak ini gitu. Ini kan salah satu faktor yang mendorong kami sangat kuat untuk mendorong saudari mendorong. Salah satu faktor untuk mendorong saudara Jana mendorong. Belibet ya ngomongnya. Pokoknya salah satu faktor ini kan untuk ngundang Jannah nih kan karena hitungannya Jen nih termasuk salah satu mahasiswi berprestasi ini. Oh iya kah? Tidak juga. Iya dong. Tidak juga. Gimana tidak berprestasi coba kan Jen termasuk lulusan dengan nilai terbaik sejurusan. Alhamdulillah. Mana dong orangnya? Jurusannya fakultas dia. Jurusan. Dan hitungannya cepat juga kan? Masuk Ya. cepat kan lulusnya pun. Alhamdulillah. Kuliahnya di IAIN Pontianak ya kan? Iya. Betul kan? Ya, Salah betul gitu. sekali. Fakultas. Sebelum mencapai salah satu puncak prestasi Jen sebagai lulusan terbaik sejurusan, ini kan pasti ada suka duka selama perkuliahan kan? Pasti. Nah, itu boleh sharing cerita sedikit tak? Jadi awal pertama kuliah itu belum ada peralatan yang kayak orang-orang pada umumnya gitu. Laptop belum punya, kendaraan juga belum punya. Jadi awal pertama kuliah itu di Mahat dulu, asrama kampus. 1 tahun asrama kampus. Nah, di situ juga belum punya laptop. Tapi alhamdulillahnya sih dikelilingi dalam lingkup orang-orang yang baik, teman-teman yang baik. Jadi kalau waktu tidak punya tugas mereka menjamin laptopnya ke aku gitu. Jadi alhamdulillah bersyukurnya Allah bantu lewat itu gitu. Jadi dengan keterbatasan itu sebenarnya bukan membuat kita tuh jadi alasan gitu kan untuk tidak bisa maju dan berkembang. Tapi dengan keterbatasan itulah bagaimana cara kita untuk mencari jalan yang lain seperti itu. Jalan yang lain. Jalan yang dalam ya. Kan dapat gelar terbaik di SKPI jurusan kan. Iya, alhamdulillah. Secara manusiawi ada kesombongan enggak sih sebenarnya? Kalau Astaga. saya jujur saya sebagak sombong. Oh, rasa bangga gitu kan? Bangga Kalau sih. Soalnya saya pribadi saya bakal sombong. Saya jujur aja, saya bakal sombong. Enggak tahu, maka saya nanya dulu. Dikira sombong enggak dengan apa yang didapat? Kan, aku jurusan terbaik. Jurusan terbaik. Sombong itu hal yang wajar untuk manusia gitu. Apa kalau merasa sombong atau enggak? Itu gimana tuh? Kalau bangga sih pasti ada. Kalau urusan itu pasti ada gitu ya, rasa bangga. Apalagi kan kita dari daerah, bukan dari kota gitu kan. Bisa menaklukkan, menaklukkan ibu kota. Ibu kota padahal ya biasa aja sih sebenarnya. Sebenarnya jadi lulusan terbaik itu hal yang bisa didapatkan oleh semua orang. Asal mau belajar dengan tekun, dengan rajin, dengan giat, seperti itu. Karena juga ada yang jadi motivasi gitu kan. Untuk kuliah ini apa sih yang jadi motivasinya? Seperti itu. Jadi Orang tua. sombong atau enggak? Anda ini ya. Ya sombong atau enggak? Simpel aja. Sombong sih, ya biasa aja sih. Biasa ya, berarti enggak. Enggak. Oke, mantap. Karena Sebenarnya kalau misalkan sombong, nanti bakal dicabut tuh. Itu kan hanya hal dunia gitu kan, duniawi lah. Ya, justru itu poinnya di situ. Hal duniawi. Minum lo ya. Ya, minum saja sih. Hal-hal unik gitu pas lagi
selama kuliah gitu kan. Ini sekarang udah lulus berarti kan? Nah, udah wisuda juga gitu kan. Ya, alhamdulillah. Hal-hal unik gitu yang mungkin berkesan dan Hal unik. selama kuliah gitu yang pengen buat rasanya pengen kuliah lagi gitu. Hadir. Sebenarnya nggak ada sih. Udah ada. Tidak ada hal unik yang bisa membuat flashback untuk pulang kembali ke kuliah lagi. Kalau yang buat nggak mau pulang lagi, Ya capek. capek. Karena pernah kan waktu kuliah itu kan juga sambil ngajar kan, ngeles ke sana kemari. Jadi paginya kuliah atau sorenya itu udah ngajar kan. Nah, jadi itu malamnya itu biasanya pulangnya malam loh. Itu ngajar dari awal masuk kuliah. Dari tahun 2018 Itu semester masuk semester 5. semester 5. Waktu itu baru dapat motor, alhamdulillah. Nah, jadi itu baru punya kendaraan. jadi umurnya motor juga umurnya ngajar. Sampai sekarang ya masih jadi kan? Alhamdulillah masih. Selama perkuliahan biasa kan kalau kayak kaum seangkatan loh, Kaum. ada bumbu romansa yang terjadi kali. Bumbu romansa. Bumbu romansa apa tuh? Ya. Kisah kasih di sekolah, Kok di sekolah? di kuliah salah. Ya dulu sih pernah gitu kan, tapi memang ada tekad yang paling kuat dan mendalam, nggak mau dekat sama satu kelas. Oh, Nggak mau, memang niatnya kayak gitu. Satu Waktu kelas. masih kuliah ya, masih kuliah karena takutnya momennya jadi kalau udah putus kan gimana gitu kan? Jadi Atau dia enggak ada mantan. maksudnya kuliah apa nih? Waktu pas kuliah ada mantan enggak? Ada mantan enggak? Kalau di itu sih nggak Nambah ada. jumlah mantan enggak? Enggak lah, astagfirullah. Sebelumnya ada. Sebelumnya kapan? Sebelum Sebelum kuliah. Ada. Mas. Ada berapa putih? Janganlah sebutkan. Loh, tapi itu Pokok- boin loh, jangan tak basa-basi emang. Gila enggak ada mantan masalah percintaan kan, berarti mantan ada berapa? Kok inti enggak banyak. Enggak banyak. Enggak banyak. banyak. Berarti itu Tapi di bawah 5 lah ya. ya 4. enggak. Nurjanah nih bisa nyanyi rupanya ya, guys. Aduh. Jen bisa nyanyi loh. Suaranya lumayan Sebenarnya bagus. jangan dong. Bridgingnya kayak di setting. Iya kan. Apa tuh? Mungkin boleh kali dites sedikit suara nyanyi. Kan Enggak tahu sih. kan selama kuliah misalkan ada acara apa gitu yang dibuat sama Oh iya, baru ingat. Jadi kan? Kan? pengalaman yang seru waktu kuliah itu Nah, waktu diajakin isi acara di fakultas. sebagai apa tuh? Sebagai pernah ngaji juga. Ngaji. Terus juga pernah nyanyi. Dan paling serunya itu. MC pernah. MC sih belum pernah ya. Berarti brandingan Jana ini di suara ya. Ya seperti itulah. Orang kenal Jana, kenal di suara. Ya. Ya, kan jadi penyiar juga kan suara juga. Ya Kan? benar. Juga rekaman lagu fakultas. Kita tes ya satu-satu ya. Apa tuh? Macam mana Jen siaran, macam mana Jen nyanyi, macam mana Jen nyanyi. Ya jangan dong. Lagu apa nih? Lagu apa? Aduh, bebas lah, bebas. Kimi no Nawa. Aduh, requestnya Wibu. Lagu Kimi ni no Wa. Nggak tahu sih lagu itu. Lagu ini lagu Hanya Rindu. Enmes. Nah, coba. Ah, iya. Kira-kira untuk siapa dulu? Untuk ibu. Itu kan lagunya khusus untuk ibu. Kok kalian ini pada Dapat deranya, nah. Untuk siapa? Ada sensi sekali. Untuk siapa? Masa ya salah spesifik. untuk ibu. Saat ku sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Wis.
Dah. Nice, Terima mantap, kasih. mantap. Dengan kualitas suara yang bisa dibilang bagus loh, tidak mengecewakan. Apa ndak mau apa ya, meneruskan ke jadi menggeluti bidang musik mungkin? Kalau untuk sekarang sih belum ya. Jadi nyanyi itu tuh hanya hobi sebenarnya. Oh, hobi ya. Jadi biasanya kalau yang nge-save nomor WA, nge-save WA aku, itu biasanya aku cover lagu-lagu yang biasanya ngehits, yang viral gitu. Tapi nggak sampai yang full gitu, karena memang sukanya memang covernya untuk di WA aja gitu. Kalau untuk di konten WA Instagram atau YouTube enggak? belum sih, belum. Lebih senengnya sih kayak jadi dubber. Nah, itu seneng kayak gitu. Dubber ya. Dubber. Udah nyoba juga jadi dubber. Kalau untuk tugas kuliah pernah. Pernah jadi VO talentnya. Gambar atau voice over? Dua-duanya lah. Kalau dubber kan itu ya di bagian kayak film-film gitu kan. Kalau voice over tuh narator di sebuah dokumenter, film dokumenter. Pernah. Kalau misalkan kita sebut Nur Jannah adalah seorang penyanyi, Mm-mm. mau enggak? Suka enggak? Kurang suka. Apa ya? Pengennya dicap sebagai apa? Weh, dicap. Ya, kan bagian dari Intinya bukan penyanyi. apa ya? Kurang suka. Kayak gimana ya? Kurang Manusia biasa menjiwai aja sih gitu. Jadi pengen sebut apa? sebagai Orang biasa aja. Orang biasa aja. Waduh. Ya, just ordinary people. Waduh. Hanya orang Ya. biasa. Dan segala pencapaian Jen juga kan pasti tidak lepas dari sumbangsi keluarga dan juga orang tua kan. Ya, pasti. Dan kalau misalnya menurut Jen sendiri orang tua gitu di mata Jen gimana? Wah, itu yang paling berharga ya. Harta yang paling berharga itu adalah keluarga, adalah orang tua. Jadi aku berdiri duduk di sini pun juga atas andil orang tua juga, atas doa orang tua. Tanpa dukungan mereka itu juga aku nggak bisa sampai sini gitu kan. Ya, yang ngasih biaya juga siapa? Kan betul, yang ngedoa, ngedukung seperti itu. Jadi kalau misalnya dilupakan jasa-jasa orang tua itu luar biasa sih. Waktu dengar Jen dapat nilai terbaik sejurusan, respon orang tua gimana? Alhamdulillah. Ya, langsung ucap syukur gitu. Jadi Satu syukur. dah, satu dah. Nah, itu bentuk syukur itu kayak gimana sih? Satu dah. Syukur dengan wajah yang sumringah, Oke. dengan senyuman, disambut dengan seperti itu. Jadi memang bukan termasuk kategori yang lebay gitu. Biasa-biasa aja. Saya cerita dengan tetangga gitu enggak? Enggak sih. Anak aku Enggak pernah. Orang Orang- kayaknya kau pengen ada orang ngegosip gitu. Nah, Enggak. maksudnya kan ini kan hal yang maksudnya orang tua tuh kadang Membanggakan ya kan? kan orang tua. Enggak sih, enggak. Paling yang tahu itu hanya bibi, paman ya. Sekedar itu aja, enggak pernah sampai orang luar heboh sampai Mungkin ketahuan anak gitu. tetangga kasihan jadi ya. Enggak. Lihat tuh sebelah yang Enggak. Dari perbandingan. Iya, Enggak pernah. Orang tua tidak pernah. Bukan anak tetangga, bukan Oh. orang tua Jen. Enggak. Dan Orang anak- anak tetangganya enggak tahu soalnya. Oh, udah tahu. Soalnya orang tua tidak pernah bicara sesuatu yang gimana. Nggak pernah Berarti yang orang tua Anda ini tertutup sekali ya di komplek perumahan ya. enggak. Kayaknya ya. Memang tidak suka. mau menggembar-gemborkan. Ya, Gitu. orang tua aku itu termasuk orang yang tidak suka untuk heboh. Karena ibuku tuh pernah bilang kayak gini. Lebih baik orang luar yang menilai daripada orang tua sendiri yang pamer-pamerin gitu. Jadi lebih baik Betul, orang betul. orang lain gitu yang di luar yang menilai seperti Biar- itu. biar Tapi kalau kita lihat di sudah kemarin kan itu orang tuh tidak diundang. Enggak. Nah, Enggak. jadi gimana perasaannya? Ketika orang tua atau datang atau enggak? Orang tua sih ada nunggu di luar. Tapi tetap tidak bisa menyaksikan dari secara langsung gitu kan. Sebenarnya itu sangat sedih gitu ya, karena momen wisuda itu kan adalah sekali sekali seumur hidup. Iya kalau misalkan nanti kuliah lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan kuliahnya cuma sampai S1, itu kan memang udah direncanakan dari jauh-jauh hari. Pengennya orang tua itu kan ngeliat anaknya maju ke depan. Berarti pun memang impian dari awal orang tua gitu kan, karena dari awal merasa kayak nanti wisuda aku datang nih kan. Tiba-tiba rupanya kena pandemi kan. Iya, kecewa. Sempat waktu itu kan mikir, kan 1 tahun tuh vakum, nggak ada kabar wisuda sama sekali.
Jadi kayak mikir udahlah nggak usah wisuda aja, yang penting ijazah keluar dah gitu. Sampai mikirnya kayak Udah gitu. pasrah. Ya, sampai orang tua ibu tuh bilang jangan gitu, jangan putus asa. Jadi ngomongnya tuh kayak gitu. jangan putus asa katanya. Soalnya udah malas lah waktu itu. Udah malas banget. Jadi lebih baik alokasi anggarannya untuk yang lain. Karena kan untuk foto studio, untuk seragaman keluarga itu kan juga perlu biaya kan. Selama meniti karir, berat banget masih. Karir. Perasaan masih baru beranjak ya itu. Iya, kan, baru mulai lah. Fresh graduate. Fresh graduate. Nah, udah nyoba ke atau Mas memang hanya mau fokus dulu mendalami bidang siaran dan sambil ngajar atau pengen mau apa lagi itu? Terus sekarang sih masih nyaman di zona itu, masih belum mau keluar dari zona nyaman. Masih Tapi sambil- kurang tahu untuk masalah ke depan, kan. Tapi pengennya sih ada suasana baru lah nanti ke depannya. Entah mungkin nanti udah capek keliling Pontianak gini kan. Jadi pengen mencoba hal yang baru, bisa juga gitu. Dengan kerjaan siaran dan juga apa tadi ngajar bawa titel nilai terbaik sejurusan tuh kira-kira ada yang beratnya nggak? Enggak sih. Paling kalau misalkan apa ya? Pokoknya enggak lah. Biasa aja. Karena menganggap nilai terbaik tuh bukan suatu hal yang patut dibanggakan gitu. B aja. Kadang kan Iya biasa aja. orang bilang kan kalau udah punya gelar udah punya apa kerjaannya yang membutuhkan gelar lah kan, sedangkan siaran sama yang ngajar kan nggak terlalu kan, yang membutuhkan skill. Mm-mm. Iya. 100% skill gitu. Tapi- Nah, jadi faktornya apa yang memberatkan? Iya, itu emang benar sih. Apa namanya, gelar itu biasanya orang kan mikir kayak gitu juga kan. Tapi prinsip aku sebenarnya nggak terlalu mau dengar omongan orang. Omongan orang itu kan bisa benar, bisa juga salah. Tapi kan yang jalanin kan kita. Kalau aku prinsip pribadi sih, apa yang udah kita pelajari di kuliah itu bisa kita aplikasikan walaupun kita tidak harus bekerja di sebuah instansi terkenal, instansi ternama. Jadi kan basic ini kan jurusan komunikasi dan penyiaran Islam kan. Nah, di situ kan ada pelajaran komunikasi Islamnya, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik dengan orang, seperti itu. Terus bagaimana kita bersikap, attitude yang baik. Nah, itu sih yang sebenarnya bukan masalah kita harus kerja di mana, di instansi terkenal kayak gimana, yang penting kan dari akhlak pribadi gitu sih, kepribadian. Garis lurus nggak kan? Iya. Siaran garis lurus. Ngajar juga iya gitu kan, masih masuk dalam Islamnya, komunikasi dan sebagainya. Kalau dengan kawan-kawan nih kan, setelah selama pas inilah ya, pas pengumuman itu ternyata nilai terbaik jatuh kepada Nurjannah mungkin kan. Kawan-kawan tuh ada yang responnya berbeda dah. Nggak sih, mereka Happy ya. happy ngelihatnya. Gak ada merasa aneh-aneh gimana. Nggak ada. Paling yang nggak kenal sama aku kali yang pikir, wah, Wah, kok dia gak nyangka ya? ya. Nggak nyangka Gak dia. ya, mantap aja. Soalnya aku pernah, jadi waktu pergi ke suatu majelis ya, Iya. kajian gitu kan, aku kan nggak gembar-gembor gimana. Jadi waktu itu ada teman satu kajian juga, langsung bilang, ya Allah Jana, maju ternyata kemarin ya. Jadi tapi aku responnya biasa aja sih, Biasa ya. biasa aja. Tapi dia yang heboh gitu, siapa yang dapat gitu kan. Soalnya kan emang kebiasaan gitu kan. Gitunya biasa malah orang-orang mula yang Malah aku sendiri. pikir waktu itu, oh nggak mungkin maju bang, nggak mungkin maju. Karena pasti mungkin ada yang lebih baik gitu. Tapi ternyata maju juga, Tapi alhamdulillah. kan jadi langsung nempel predikat, ini budak ini nih pintar, wah ini. Dan pasti kan ada kan predikat kayak gitu kan. Bagi orang yang kurang tahu kali, Ah. orang yang tidak Wih, kelas kan. kelas. Cerdas Ya, budak ini Kalau yang nggak tahu ya, tapi kalau misalkan yang tahu mungkin biasa aja. Biasa aja. masalah Biasa gini kan. Masalah gini. Biasanya kan kalau orang yang agak mungkin di akademisnya bagus, kadang-kadang dia memiliki kepribadian yang lebih sedikit pendiam, yang lebih memilih penyendiri, biasa orang sebutnya introvert gitu kan. Nah, kalau Jen itu merasa gimana gitu? Apakah biasa atau merasa sebagai seorang introvert mungkin? Enggak juga. Atau gimana? Kalau gimana ya? Mungkin aku merasanya lebih ke introvert. Wah, betul dong berarti. Ya, karena aku lebih senang di lingkungan yang bikin aku nyaman. Ya,
Kalau misalkan nyaman, ya aku akan bakalan betah di situ. Tapi kalau misalnya orangnya tuh bikin ya mungkin toxic ya gitu ya, bakalan tinggal. Tapi Oh. kayaknya Bakal konsep tinggalin. hidup, emang konsep hidup memang jalanin waktu tuh semakin banyak, semakin tinggi umur semakin cycle. Ya semakin banyak pengalaman gitu kan. Setelah berapa tahun ini dilewatin, ketemu banyak orang, banyak pengalaman, kisah hidup yang bisa bikin kita tuh makin pilih-pilih gitu, dewasa lah dalam menghadapinya. Ada moto hidup yang dipegang gitu dari awal bisa mikir sampai awal punya akal. Umur berapa kira-kira manusia punya akal? 7 tahun gitu. Sampai sekarang. Aku ingat dulu waktu aku bisa ngelihat sosok makhluk halus. Oh, Pernah. Ini menarik. Dulu pernah. Jadi mungkin umur 3 atau 4 tahun gitu ya. 3 atau 4 tahunan lah. Lalu Nah, itu udah bisa ingat sampai sekarang gitu. sampai sekarang masih bisa ngelihat sosok gitu? Kalau ngelihat sih enggak. Tapi kalau ingat sosoknya itu masih jelas, Kayak masih jelas. Memori dulu tuh masih. Masih ingat, Memang jelas gitu. Memori pada zaman masih kecil gitu. indra anak kecil tuh emang masih terbuka. Gitu. Kalau misalnya sekarang masih bisa ke ngelihat. Kalau masih bisa ngelihat hal tersebut, bakalan tidak tenang sih hidup. Tadi saya dengarkan kayak bahwa sebuah nilai terbaik di kehidupan kan bukan kebanggaan kan. Maksudnya apa yang jadi kebanggaan kau sih yang kau pengen gitu? Apa yang di mana part mana yang buat kau bangga? Yang pengen dicapai mungkin. Kalau dalam nilai, dalam hal akal, udahlah gitu. Aku nggak peduli amat. Tapi dalam hal yang gimana nih yang kau buat bangga? Bahagia. Bahagia itu. Jadi biarpun punya uang banyak gitu kan, tapi kalau misalnya hatinya stres, nggak tenang, itu kan biarpun nilai tertinggi apa segala macam nggak bakalan gitu. Maksudnya Apa? spesifik bidang gitu. Kalau saya jujur di bagian bagian videografi. Saya Passion, merasa- passion. Nah, saya Masalah merasa passion. dipuji di bagian video atau apa saya merasa bangga. Tapi bidang yang lain ya udah aman gitu. Masalah dibilang jelek, dibilang kurus, dibilang apa enggak masalah. Masalah badan, masalah karir, masalah apa enggak masalah. Kalau bangga sih lebih ke arah seni ya, karena memang dominansi otak kanan gitu ya. Mulai lebih senangnya itu ke seni. Misalkan dalam hal Bernyanyi kan, nyanyi bisa jadi termasuk, terus juga suka juga gitu, kayak misalkan nulis, diapresiasi, terus juga dalam hal bikin desain itu kalau misalkan orang suka ngeliatnya kok bagus kayak gini Desain apa nih? desain apapun lah, pokoknya bisa menyederhanakan segala hal yang rumit, terus juga bisa membuat anak murid tuh paham. Itu sebuah kebanggaan rasanya. Berarti pengen jadi guru gak? Pengen jadi penyanyi gak? Banyak sih. Pengen Ya kita fleksibel lah. Fleksibel, apa yang bisa dikerjakan sekarang ya kerjakan gitu. Balik ke moto tadi tuh, moto. Ada enggak gitu yang mungkin itulah salah satu pegangan kalimat itulah gitu. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia gitu kan. Kita kan di awalnya kan tidak tahu gitu kan pada bidang ini, tapi kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh pasti kita bakalan dapat. Terus juga moto yang lain juga ya, moto yang sampai saat ini masih terkesan membekas gitu, yaitu kalau ada orang yang nanya tentang masalah ilmu pengetahuan, jangan pelit, bagikan ilmu itu. Karena selama ini alhamdulillah gitu dapat kemudahan dalam kuliah itu kan sebuah keberuntungan. Itu juga mungkin dari pengaruh kita sering menolong orang gitu. Kalau kita sering menolong orang maka kita sebenarnya sedang mengantri juga gitu untuk ditolong. Tapi ditolongnya lewat dimensi yang gaib, yaitu lewat ilham dari Allah kayak gitu. Misalnya kita mau sekarang ada yang nanya ya, yang tidak paham dengan masalah mata kuliah ini. Kalau kita ajarkan biasanya tuh ya, ada pemahaman baru lagi yang biasanya muncul. Nah itu sampai sekarang sih masih pegang kuat prinsip. Berbagi malah menambah. Berbagi itu bukan malah berkurang, tapi malah menambah dari dimensi yang tidak kita sangka. Dalam bentuk apapun. Ilmu. Itu juga sedekah kan, sedekah ilmu. Itulah.
Ada ini enggak? Ada sosok inspiratif enggak yang menjadi panutan gitu, contoh? Sosok inspiratif. Sebenarnya sih 50-50 ya, tidak ada yang terlalu diidolakan sekali gitu. Tapi setiap orang itu punya hal yang bisa kita ambil. Misalnya dari Haidar, aku bisa belajar kayak gini. Jadi semua orang tuh punya sosok inspiratif yang bisa dipelajari gitu kan. Kan Ali bin Abi Thalib itu kan pernah berkata, siapapun yang ngajarin saya satu alif, maka itu sebuah guru, dia jadikan guru kan. Nah, pasti mikir kayak gitu. Secara spesifik inspiratif satu. Spesifik. Sebut satu orang. Kalau ya itu pasti Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad. Tapi kalau untuk yang lainnya sih juga ada lah, kayak Ustadz gitu kan. Kita bisa belajar. Part mana yang dicontoh dari Nabi Muhammad? Pasti kan enggak semuanya bisa dirangkul kan. Sabar sih, sabar karena aku tuh orang yang udah gampang emosi. Jadi sebagai cerminan diri gitu. Kenapa nggak milih kayak sosok Aisyah, Fatimah, atau mungkin Maryam atau Subhanallah. Ya, ada. Perempuan Zulaikha? Ya benar. Jadi Nabi Muhammad itu kan yang paling pertamanya. Jadi yang lain-lain tuh sosok yang lain tuh juga mengikuti. Kayak misalkan Aisyah itu kan cerdas. Nah, belajar dari Bunda Aisyah gimana kecerdasannya gitu kan. Meskipun dia seorang yang tertutup ya di balik hijab seperti itu, tapi dia bisa untuk mempengaruhi dunia dengan kecerdasannya, yaitu dengan hafalnya banyak hadis gitu kan. Terus dengan Bunda Khadijah, kelembutannya, kan belajar juga kan perempuan. Notabene bisa inspiratifnya itu dari kalangan Islam ya? Iya, benar. Karena kan terus. orang-orang kan akan dibangkitkan dengan siapa yang dicintainya nanti di hari kiamat. Itu sih. Kalau di yang ini kan masa lalu kan, yang di masa sekarang itu sosok inspirasi masa sekarang mungkin ada. Di masa sekarang yang dekat. Inspiratif ya. Karena aku sering ikut juga kajiannya itu Ustadz Lukman. Ustadz Lukmanul Hakim. Ya, pendiri ya. Pendiri menjalan. Suka gitu karena bahasanya tuh bahasa Melayu Pontianak, terus juga benar-benar menyentuh hati. Itu kalbu. Jelep. Jelep. Iya. Nah, kalau misalkan nih ya, ada mesin waktu nih udah ditemukan. Kira-kira Jen mau coba pakai mesin waktu itu untuk pergi ke masa depan atau ke masa lalu? Nggak pakai dua-duanya. Why? Kenapa? Tetap berada di posisi sekarang, tetap bersyukur dengan apa yang ada sekarang. Masa lalu itu kan adalah sebuah pembelajaran gitu kan. Masa sekarang itu kan adalah pemberian ya kan, hadiah. Masa depan itu masih misteri. Misteri. Kalaupun masih disuruh untuk milih gitu kan, ya mungkin milih masa lalu gitu. Ngapa pula? Karena untuk memperbaiki hal-hal yang kurang, apa-apa yang salah gitu. Tapi kalaupun kita dikasih untuk balik ke masa yang lalu, flashback seperti itu, belum tentu juga semua umat manusia bakalan memperbaiki kesalahannya. Iya. Contohnya, ada beberapa mungkin yang ngulang kesalahan yang sama. Betul. Contohnya hari ini gitu kan. Hari ini dan juga kemarin. Misalnya kemarin udah bangun kesiangan. Aduh, ngapain sih aku bangun kesiangan? Pokoknya besok aku harus bangun tepat waktu nih. Tiba-tiba besoknya bangun kesiangan lagi. Ya udahlah, kayak misalkan ngerjain yang lain adalah nanti aja lah, nanti sore aja, nanti akhirnya nggak terkerjain lagi juga kan. Nah itu tuh gambaran sama sih, gambaran kayak kita diberikan kesempatan untuk mengubah masa lalu. Daripada mengubah masa lalu, lebih baik kita ikhlaskan. Kita misalkan punya salah dengan orang, ayo kita gandeng lagi tangannya seperti itu, minta maaf. Ya lebih baik mengikhlaskan masa lalu dan memperbaiki. Jangan sampai kayak kemarin lagi gitu sih. Oke. Aku potong bentar Ya. Jadi ini agak balik lagi ke masalah kisah cinta ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Ya. Jadi ini masalah kan banyak yang dibuat Jen nih. Banyak dari siaran segala macam, ngajar dan lain-lain, disuruh belajar juga kan banyak akal, disuruh pintar, bilang kan. Sedangkan kalau bagi saya laki-laki sih ya, itu bakal ngefilter pilihan laki-laki sih sebenarnya. Jadi laki-laki Maksudnya? bakal
Kalau gimana ya? Gimana? Jadi kalau perempuan yang lebih tinggi daripada laki-laki, biasanya laki-laki merasa minder. merasa minder. Kok gitu? Kira-kira- Janganlah, Nah. nanti nggak punya. Kira-kira- Nggak ada yang suka sama aku. Ini seandainya nih pengandaian. Ini tanya soal manusiawi lah gitu. Nah, pengandaian lo. Bukan pengandaian sih, memang fakta, biasa faktanya gitu. Oh, Karena rata-rata sebagian kecil lah mungkin ya. bagi laki-laki itu pengen merasa kayak mengayomi perempuan. Sedangkan Jen bisa bilang sosok yang kuat kan. Nah, kira punya kesulitan enggak untuk mencari pasangan gitu dalam hal ini? Kami. Dapur. Kalau aku sendiri sih cari yang nyaman. Yang sudah punya kesulitan enggak? Sulitan dalam hal contoh? Pasangan gitu. Sudah dalam hal mencari Dari cowok, cari susah. bukan dari cowok sih, pasangan yang halal. Oh, pasangan yang halal. Menuju pasangan yang halal 2021. Udah ada sama MUI. Sebenarnya ya termasuk itu. Sulit, Jadi ya? ya termasuk sulit. Jadi dulu waktu masa di SMA gitu kan, itu banyak yang deketin gitu. Tapi herannya sekarang tuh malah jarang gitu loh, nggak ada yang deketin. Iya kan? Kok sedih. Iya. Emang itu faktornya. Jadi tuh paling kalau ada yang mau deket itu langsung ngajak nikah, langsung serius gitu. Nggak ada yang mau yang langsung serius gitu. Tapi aku kan, tapi aku kan mikir kayak gini, ngelihat dulu orangnya kayak gimana. Nggak mungkin kan langsung dia ngajak nikah, ayo gitu ya. Pasti harus dikenalin dulu. Kalau misalkan pas dikenalin itu nggak sesuai, ya tidak mungkin kita lanjutkan lagi. Tuh. Balik lagi di awal tadi, Jen orangnya agak main pemilih soal laki-laki kan. Yang penting nyaman di hati. Tenang. Tidak terlalu. Sebenarnya sih masa tidak kriteria mempermasalahkan. aja. Sebenarnya sih tidak mempermasalahkan kriteria kayak gimana. Yang penting nyaman di hati, udah nyambung gitu, nyambung klop, dah. Nggak masalah sih orangnya umurnya berapa, status sosialnya seperti apa, Agamanya Kristen. pendidikannya kayak gimana, Good itu looking. masalah. Kalau agama Kristen yang nyaman di hati kira-kira. Kalau kok jadi Iya maksudnya kan nyaman di hati. Nah lah, kalau spesifik kayak gila, kira-kira kriteria yang maksudnya itu kan kayak nyaman di hati ya, masih umum lah. Masih umum lah ya, maksudnya kriteria yang khusus untuk laki-laki, maksudnya Kan dia kira-kira nggak masang- bakalan Dia enggak masang kriteria. ada orang ini Nggak masang kriteria. idealisme masing-masing tentang pasangan biasanya kan. Sedangkan Jen itu kira-kira yang kayak gimana sih merasa kayak ini kayak laki-laki lah. jangan suka ngomong tinggi, Ah ngomong tinggi ya. jangan suka ngomong tinggi. Soalnya Biasa kan pernah ketemu sama laki-laki kan, baru pertama kali ketemu dia langsung ngomongnya tuh langsung high up gitu loh. Membahas tentang filsafat gitu, bahas tentang Nggak, langsung bahas tentang penghasilannya kayak gini. Jadi aku nih kayak gini loh. Sebenarnya aku nggak perlu kayak gitu loh. malah pamer ya di sana. Nggak usah terlalu pamit, biasa-biasa aja gitu. Intinya natural, alami. Sebenarnya Apa adanya. ya apa adanya jadi orang. Jangan terlalu dibuat-buat, jangan terlalu dipaksakan karena sesuatu yang dipaksa itu kan nggak enak masuk di hati. Kalau sesuatu yang benar-benar tulus keluar dari hati itu kan pasti juga diterima dari hati gitu kan, sampai ke hati gitu. Biasa aja lah, jangan terlalu yang melihat Jana, takut, jangan. Aku bukan monster. Itu masalahnya kan datang aja Bukan. tiba-tiba, nengok Jana, alah ini terbaik ini tapi Nggak, biasa. PK-nya di gereja. Biasa. Ah, itu. Jangan mikir gitu. Berarti enggak ya? Enggak. Jangan terlalu gitu. Tolonglah. Iya, berarti bebas. Ayo kita buat pengumuman ya. Nah, itu sangat promosi Jangan. ya. Jadi kayak enggak laku udah ada kesannya. Terakhir. Pertanyaan terakhir. Satu kata untuk menggambarkan sosok Jen nih. Sederhana. Sederhana. Nah, kenapa tuh? Kenapa milih yang sederhana? Dari sekian ribu kata juta. Karena aku orangnya biasa aja. Nggak perlu harus diumbar-umbar kayak gimana-gimana, biasa aja. Hanya orang biasa yang alhamdulillah diberi kesempatan yang tidak diberikan oleh orang lain gitu. Bisa kuliah, bisa sekolah sampai perguruan tinggi gitu kan. Oke. Bisa jadi apa ya? Jadi orang yang sekarang alhamdulillah gitu, bisa selalu ditarik dalam circle yang positif gitu. Padahal itu kan konteks sederhana itu sebenarnya itu. Kok gitu? Ya, kalau perspektifnya sederhana kayak gitu ya tidak. Ya. Emang yang sederhana menurut Anda gimana? Kan perspektif manusia pun kadang menanggapi sebuah kata pun lain-lain. Nah, beda-beda. Sederhana. Oke ya.
Oke, nice. Thank you, Terima kasih. Jen. Tapi banyak. Tapi sebelumnya makasih banyak buat teman-teman ya yang udah mengundang di podcast yang luar biasa ini. Ya Allah. Kami itu masih bingung nyebutnya ini kok podcast atau apa. Bincang-bincang ya, bincang-bincang hangat nih. Nah lah, pokoknya ngobrol-ngobrol ada. Ya ngobrol santai lah Nama gitu ya. segmennya belum ketemu dah. Nen? Apa? Nama segmennya belum ada. Apa nama segmen apa? Belum ada nih, belum tahu. Saran dari Jen, kira-kira segmen yang cocok. Nah, apa nih? Segmen apa nama Nama yang bagus. Apa? nama acara, Pak? Nggak tahu. Nggak ada rekomendasi kan? Nggak ada. Sudah lah. Nggak ada rekomendasi. Ada ini mungkin akun sosmed yang mau dipromosiin. Subscribe, jangan lupa ya guys untuk subscribe di channel YouTube aku di Nurjana Zulkarnain. Di situ ada video lagu, Cover ya? cover lagu. Terus juga ada wawancara bincang-bincang seputar masalah kuliah juga. Terus ada vlog jalan-jalan, nah itu aja sih. Apa tadi namanya? Nurjana Zulkarnain. Oke. Oke, Search ya, langsung search ya. langsung research. Sudah kali sama aja dong. Sama juga unsubscribe ya. Jangan 2 kali, dong 4 kali. Sama aja, Bambang. 3 kali ya, 3 kali. Aduh. Udah, IG segala macam. IG Jannah Jen _ Oke. Jannah, Jennya 2, double, underscore. J-nya 2. N-nya double. Jangan N-nya 1 aja ya, jadi Jana. Jannah. Nah Oke. itu aja. Udah, mungkin Siap. ya udah, bye. Bye. Masih banyak, Yang selanjutnya Tessa. Masih banyak. Oke, dadah. Lagi ya. Kalau Keep roll. kita kemarin tuh nanya Andre, Andre buat Ade, jadi Ade tuh kan. Kau ngabang dia kau ni apa? Itu Gitu. terakhir. Iya, gitu. Bukan. Iya. Yang pertama Yang nih. pertama tuh, Ade ni apa? Adanya apa? Ini seorang apa? Aku tanya kami gitu ya lah. Oke, langsung ya. Langsung gitu ya.